Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Diwal Sabila dengan NIM K76211110 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan materi pembelajaran mengenai spesifikasi produk untuk kelas 11 SMK atau MAK. Nah, untuk materi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi pembelajaran mengenai menetapkan desain prototipe produk. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai prinsip desain dan prototipe produk. Nah, untuk prinsip desain dan prototipe produk itu ada 5. Yang pertama yaitu harmoni. Harmoni adalah keselarasan dan keserasian yang tampak dari suatu wujud. Unsur-unsur dari harmoni ini ada 4. Yang pertama yaitu garis, bentuk, ukuran, dan juga warna. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini dapat terwujud apabila penyertaan dan pemaduan elemen desain dan elemen lainnya dapat memberikan rasa puas. Dan yang ketiga yaitu proporsi. Proporsi adalah keseimbangan antara unsur satu dan unsur yang lainnya dalam suatu desain. Yang keempat yaitu repetisi irama. Irama merupakan pengulangan satu unsur pada sebuah desain. Nah, repetisi irama ini ada 4, yaitu repetisi bentuk, peralihan ukuran, pergerakan berirama, dan juga radiasi sejenis. Yang kelima yaitu aksen. Nah, aksen di sini yaitu prinsip desain yang dapat memunculkan pusat perhatian atau center of interest pada suatu produk. Nah, objek yang dirasa penting akan ditonjolkan atau dibuat menarik agar menjadi proses perhatian suatu produk. Materi selanjutnya yaitu tahapan pembuatan prototipe. Nah, untuk tahapan pembuatan prototipe ini harus dilakukan secara berurutan. Tahap pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat prototipe yaitu meriset pasar. Meriset pasar ini yaitu tahap pertama yang harus dilakukan dalam upaya mendesain prototipe. Nah, kegiatan meriset pasar ini dapat dilakukan melalui survei, observasi, ataupun analisis histori penjualan dan karakteristik produk yang tengah booming atau banyak diminati oleh konsumen. Nah, data dari riset ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menciptakan dan mengembangkan produk, sehingga sesuai dengan minat konsumen dari beberapa golongan. Jadi, tahap pertama dalam pembuatan prototipe yaitu meriset pasar. Setelah melakukan riset pasar, langkah selanjutnya yaitu kita harus menciptakan ide produk. Nah, ide penciptaan produk ini dapat hadir sebagai konsep yang benar-benar baru atau seperti inovasi baru dari produk kita. Ataupun ide produk ini juga bisa hadir dari hasil pengembangan produk yang benar-benar laris atau booming di pasaran. Namun, dalam proses penciptakan ide produk, produsen itu harus memperhatikan dan mengembangkan kebutuhan dan minat dari konsumen, nilai guna dan nilai jual produk, serta daya beli masyarakat. Setelah melakukan riset pasar, pasti kita akan mengetahui produk apa yang kita akan jual di pasaran. Bisa melalui produk yang baru ataupun melalui produk yang lagi booming pada saat ini. Setelah kita melakukan riset pasar dan juga menentukan ide sebuah produk, langkah ketiga yang akan kita lakukan yaitu membuat sketsa model produk. Nah, langkah selanjutnya dalam pembuatan sketsa dari produk yang akan kita buat. Nah, untuk membuat desain produk yang layak dan menarik, perlu diperhatikan perincian terkait bahan, warna, bentuk, ukuran, teknik pengolahan, dan rencana kemasan yang akan digunakan. Setelah tadi kalian menemukan ide produk apa yang kalian akan produksi,
Langkah selanjutnya yaitu kalian membuat sketsa produk terkait bahan apa yang kalian gunakan untuk produk kalian, warna apa yang cocok untuk produk kalian, bentuknya akan dibuat sebagaimana, ukurannya akan dibentuk bagaimana, teknik pengolahannya mau dibuat seperti apa, dan rencana kemasan yang akan digunakan. Setelah kita meriset pasar, menentukan ide produk, dan juga membuat sketsa model produk, langkah keempat yang akan kita buat yaitu pembuatan prototipe. Nah, pembuatan prototipe dengan mengacu pada ide yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menguji kelayakan dan tingkat penerimaan produk oleh konsumen. Pada produk tertentu seperti makanan dan juga minuman, perlu dilakukan uji laboratorium agar makanan atau minuman yang kita produksi halal dan juga layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Cara untuk produk percetakan perlu uji coba yang melibatkan ahli desain agar desain yang kalian gunakan itu sesuai dengan harapan para konsumen. Langkah selanjutnya, setelah kalian melakukan riset pasar, menciptakan ide produk, membuat sketsa model produk, membuat prototipe, langkah selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasarannya. Nah, tahap pengembangan strategi pemasaran ini dapat kalian lakukan dengan melakukan presentasi atau promosi awal produk kepada konsumen. Nah, untuk pengenalan atau promosi produk, kalian dapat melakukan dengan cara individu ke individu atau secara offline, ataupun kalian bisa melakukan secara online, yaitu dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan juga website. Offline ini kalian bisa melakukan dengan cara door to door atau langsung ke konsumen. Nah, untuk online ini melalui platform digital seperti yang lagi booming saat ini, kalian bisa memasarkan melalui live TikTok, Instagram, media sosial seperti WhatsApp, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya, setelah kalian melakukan riset pasar, menciptakan ide produk, membuat sketsa model produk, membuat prototipe, mengembangkan strategi pemasaran, langkah selanjutnya yaitu kalian bisa menganalisis usaha kalian. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap produk yang telah diuji coba untuk mengetahui jumlah keuntungan produsen atas produk yang akan dibuat dan dipasarkan. Nah, jadi pada analisis konsumen ini kalian bisa mengetahui di mana keuntungan kalian. Dan juga kalian bisa menganalisis usaha apakah ada kekurangan dari produksi kalian. Kalau ada kekurangan, kalian bisa melakukan evaluasi. Untuk analisis usaha ini dapat dilakukan dengan mengakumulasi perkiraan harga bahan pokok, biaya produksi, dan juga harga jual dari suatu produk. Setelah kalian dapat meriset pasar, menciptakan ide produk, membuat sketsa model produk, membuat prototipe, mengembangkan strategi pemasaran, dan juga menganalisis usaha, langkah terakhir dalam tahapan pembuatan prototipe yaitu pengembangan produk. Nah, pelaksanaan tahap pengembangan produk ini dapat mengacu pada hasil uji coba sampel yang dilakukan sebelumnya. Pengembangan produk biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan respon konsumen atau pelanggan. Dengan pengembangan produk secara konsisten, produk yang dihasilkan tertentu akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Pengembangan produk ini sangat penting dilakukan dalam tahapan pembuatan prototipe agar produk yang akan kita buat dapat berkembang sesuai dengan minat para konsumen atau pelanggan. Dapat kita simpulkan, jadi prinsip desain prototipe produk tadi ada 5. Yang pertama yaitu harmoni, kedua proporsi, ketiga keseimbangan, keempat repetisi irama, dan yang kelima yaitu aksen. Sedangkan untuk tahapan mendesain prototipe itu ada 7. Yang pertama yaitu meriset pasar, kedua menciptakan ide produk, ketiga membuat sketsa model produk, keempat yaitu membuat prototipe,
Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam yaitu menganalisis usaha. Dan yang terakhir yaitu pengembangan produk. Itu tadi materi mengenai menetapkan desain prototipe. Untuk materi selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.